kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami percaya semua karena kekuatan daripada Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong bukakan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang ingin Engkau sampaikan melalui firman-Mu dengan hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Selamat, silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada bulan ini kita akan belajar tentang tema yaitu murid yang menang. Jadi secara khusus pada malam hari ini kita juga akan belajar dari tema yaitu kekuatan di dalam kelemahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari sebagai manusia pada umumnya, kita pasti memiliki yang namanya kelemahan dan kelebihan masing-masing di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia kita juga memiliki dan menyikapi dengan cara yang berbeda-beda ketika kita memiliki kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Baik melihat kelemahan ataupun kelebihan kita yang ada dalam diri kita sendiri maupun kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri orang lain. Kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi secara umum, banyak dari kita itu sulit untuk melihat kelemahan yang kita miliki dari hal-hal yang positif, dari sisi yang positif. Dan ketika kita berbicara tentang kelemahan diri, tentu kita langsung mengatakan ini adalah hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Dan kadangkala kita menemukan kelemahan kita itu karena kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan akhirnya kita sulit untuk melihat apa yang ada di dalam diri kita. Hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kita, hal-hal yang positif yang Tuhan kasih di dalam diri kita. Dan apalagi ketika orang mengkonfirmasi apa yang menjadi kelemahan kita, kita menjadi kuat mengatakan bahwa oh iya, ini kelemahanku ya. Oh iya, ini ya hal-hal yang sulit yang aku miliki. Perkataan orang mengkonfirmasi kelemahan kita. Dan akhirnya ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, kita pesimis dengan diri kita. Kita berusaha menutupi kelemahan kita. Kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya ini bisa terjadi ya? Kenapa saya mengalaminya? Kenapa orang lain bisa begini, saya tidak bisa begini? Dan ini sangat sering kita alami. Jadi beberapa waktu lalu contohnya ini adalah saudara saya ya. Dia seringkali nelpon saya curhat tentang insecure dirinya gitu. Ketika berhadapan dengan orang lain. Dia curhat mengatakan bahwa kenapa Tuhan tidak adil sama saya. Kenapa Tuhan membuat saya tidak bisa seperti ini. Sedangkan orang lain bisa begitu. Dia ada di posisi itu. Dan beberapa kali saya sering dengan nada marah juga gitu untuk meyakinkan dia bahwa jangan terlalu membandingkan diri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi memang kecenderungan kita seperti itu. Ketika kita mengalami satu kelemahan, kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan bertanya kenapa ini bisa terjadi. Dan itu adalah ekstrim yang pertama ketika kita melihat kelemahan yang kita miliki. Lalu ekstrim yang lain adalah ketika kita merasa lebih baik dari orang lain. Ketika kita merasa bahwa diri kita lebih superior dari orang lain. Akhirnya jatuh kepada hal kesombongan. Kita lebih mudah memandang orang lain rendah daripada diri kita. Dan biasanya ketika kita di posisi tersebut, kita sulit untuk dinasehati, diberitahu, ditegur, karena kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Ini ekstrim yang kedua. Apalagi kalau kita berada di dalam satu jabatan atau satu level yang lebih dari orang lain. Entahkah itu di dalam jabatan
maupun di dalam usia. Menjadi penghambat bagi kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan teguran di dalam kehidupan kita yang diberikan orang lain kepada kita. Dan akibat buruk lainnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak hanya terkait dan tidak hanya mempengaruhi relasi kita dengan sesama. Bagaimana kita melihat kelemahan dan kelebihan kita di dalam hidup kita. Hal itu juga dapat mempengaruhi relasi kita dengan Allah. Bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Tidak hanya mempengaruhi, tetapi sebenarnya ini juga adalah melihat bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kadang relasi kita dengan Tuhan juga pada akhirnya menentukan bagaimana kita memandang orang lain. Bagaimana kita juga melihat kelemahan kita. Dan ketika kita terlalu fokus pada kelemahan kita sulit melihat apa yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita sulit melihat hal-hal yang baik yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan jangankan hal-hal yang baik, melihat kelemahan kita dari sisi yang positif, itu tentu pasti tidak akan, sesuatu hal yang mustahil bagi kita. Atau ketika kita fokus kepada kelebihan kita, akhirnya kita cenderung merasa diri kita hebat, bahkan cenderung mengandalkan diri sendiri dan tidak lagi melihat bahwa kebergantungan dengan Tuhan adalah sesuatu hal yang penting. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, tetapi ketika kita berbicara tentang kelemahan dan kelebihan dari kita, saya tidak tahu Bapak Ibu punya kecenderungan yang mana. Tetapi setiap kita memiliki kerentanan masing-masing. Entahkah itu ketika kita melihat diri di dalam posisi kita yang lemah, atau ketika kita melihat diri kita di posisi yang paling tinggi atau paling hebat di dalam kehidupan kita di tengah-tengah relasi dengan orang lain. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sudah merasa bahwa balance untuk melihat hal-hal tersebut. Kita lebih bisa menghargai orang lain, tetapi kita juga dapat berdamai dengan kelemahan yang kita alami. Tetapi sadar atau tidak sadar bahwa cara kita memandang diri sendiri juga mempengaruhi cara kita memandang orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh jemaat Korintus kepada Rasul Paulus di masa pelayanannya. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dan saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membacanya secara bersama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dan firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk melihat bagaimana kita dapat melihat kekuatan kita meskipun kita mengalami kelemahan. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur di hadapanku. Namun jawaban Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku bersuka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan, dan di dalam kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Ini adalah pernyataan Paulus di dalam suratnya yang kedua, yaitu 2 Korintus. Nah, surat 2 Korintus ini adalah surat yang menyedihkan sebenarnya. Sangat menyedihkan. Kenapa? Karena surat ini adalah tanggapan Paulus terhadap sikap jemaat yang memperlakukan dirinya. Ketika Paulus memberikan surat yang pertama, nasihat yang pertama kepada jemaat di Korintus, pada waktu itu mereka menanggapi dengan tidak mau mendengarkan nasihat dari Paulus.
Justru mereka mempertanyakan kerasulan dari Paulus itu. Dan ditambah lagi pada waktu itu ada banyak rasul-rasul palsu yang hadir menyerang Paulus secara khusus pada waktu itu. Mereka mempengaruhi jemaat supaya jemaat itu tidak mendengarkan apa yang menjadi pesan dari Paulus di dalam surat 1 Korintus yang pertama. Dan mulai dari situ jemaat mulai membandingkan Paulus dengan rasul-rasul yang lain. Dan membandingkan yang dipakai, dan perbandingan yang dipakai jemaat sebenarnya adalah cukup membuat Paulus terluka sebenarnya. Dan cukup membuat Paulus sedih. Dan Paulus lebih dilihat dari kelemahan yang ada di dalam dirinya. Dikatakan di sana bahwa Paulus itu adalah orang yang miskin, pekerja yang kasar. Terus kemudian mengalami banyak penganiayaan. Tidak pandai berbicara di depan umum. Tidak memiliki tempat tinggal. Hal-hal itu yang dibandingkan oleh jemaat dengan rasul-rasul pada waktu itu yang menjadi rasul palsu. Rasul-rasul palsu pada waktu lebih meninggikan diri mereka, menganggap mereka lebih hebat dari Paulus. Mereka menyerang kerasulan Paulus, mereka membandingkan diri mereka meninggikan diri mereka di hadapan jemaat-jemaat di Korintus. Sehingga jemaat-jemaat terpengaruh dan akhirnya tidak lagi mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat pada waktu itu. Akhirnya di sini jemaat tidak lagi fokus kepada hal-hal utama sebagai inti pemberitaan, tetapi mereka justru fokus kepada hal-hal yang sia-sia. Justru mereka lebih membandingkan antara Rasul Paulus dengan rasul-rasul yang lain. Tidak dari beritanya, tetapi dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Dan memang kalau kita melihat dalam hal ini, Paulus sebenarnya menyadari bahwa dirinya memang memiliki banyak kelemahan. Bahkan di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, dengan terang-terangan Paulus mengatakan bahwa ada duri di dalam dagingku yang berasal dari iblis. Paulus mengatakan sampai 3 kali aku meminta kepada Tuhan agar duri di dalam dagingku itu dilepaskan dari dirinya, tetapi Tuhan tidak melepaskannya. Dan memang tidak diceritakan di sini apa yang dimaksud dengan duri dalam daging itu. Paulus tidak menjelaskan lebih rinci tentang apa itu. Tetapi beberapa penafsir mengatakan bahwa ini adalah satu penyakit yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Sehingga sedikit menghambat pelayanan dirinya. Tetapi yang jelas di dalam bagian ini bahwa apa yang dialami tersebut merupakan pekerjaan iblis yang Tuhan izinkan untuk tujuan yang lebih baik. Dan Paulus menyadari bahwa mengapa Tuhan tidak melepaskan hal itu. Yang pertama yaitu adalah agar Paulus tidak memegahkan diri di ayat yang ke-7. Dan yang kedua, agar Paulus tetap bergantung kepada kasih karunia Allah. Dan saya percaya bahwa Paulus di sini juga menyadari bahwa ia memiliki banyak kelebihan yang dapat dipamerkan sebenarnya kepada jemaat agar jemaat itu yakin bahwa Paulus ini adalah orang yang hebat. Ia menyadari bahwa ada banyak kelebihan yang ia miliki. Dan kalau kita membaca juga bahwa Paulus memang adalah rasul yang hebat sebenarnya. Punya militansi yang kuat. Tapi Paulus lebih menunjukkan apa yang menjadi kelemahannya kepada jemaat. Ia tidak membanggakan apa yang ia miliki kepada jemaat. Ia lebih menunjukkan kelemahannya kepada jemaat. Tetapi bukan karena untuk beroleh kebelas kasihan. Ia menunjukkan kelemahannya bukan untuk beroleh belas kasihan, bukan. Tetapi memang tidak ada faedahnya bagi dirinya juga untuk memberitakan tentang kelebihannya. Dan Paulus melihat bahwa kebenaran apa yang dimiliki ketika ia harus menunjukkan kelebihannya pada waktu itu. Ia melihat bahwa tidak ada faedahnya sama sekali untuk dirinya menunjukkan kelebihannya kepada jemaat.
Paulus tidak melihat kebenaran apa kalau dirinya menceritakan kelebihan yang ia punya maupun usaha di dalam usaha ketika ia memberitakan Injil. Dan mungkin ia berpikir bahwa hal-hal itu justru membuat jemaat melihat bahwa ia adalah rasul yang hebat. Jadi fokusnya itu bukan lagi kepada Injil yang disampaikan, tetapi kepada pribadinya. Dan Paulus tidak mau hal itu terjadi. Dan Paulus lebih mementingkan apa yang lebih esensi, yaitu Injil diberitakan dibanding ia menunjukkan kelebihan-kelebihan yang ia miliki. Tidak seperti rasul-rasul palsu yang pada waktu itu ada di tengah-tengah jemaat. Nah, tetapi karena sikap jemaat yang sudah begitu jauh, Paulus akhirnya mau tidak tinggal diam. Dia merasa bahwa ia perlu menegaskan kerasulannya kepada jemaat agar pemberitaan yang ia berikan itu tidak sia-sia. Mau tidak mau. Dan sekalipun ketika ia menyatakan hal-hal itu, ia tetap mengatakan itu adalah sebuah kebodohan yang sia-sia. Tidak ada faedahnya. Nah, dari perjalanan Paulus ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat belajar bahwa bagaimana orang yang sudah ditebus oleh Tuhan itu melihat diri sendiri di dalam kelemahan dan kelebihan kita, maupun bagaimana kita harus melihat kelebihan dan kelemahan di dalam kehidupan orang lain. Kalau kita melihat pembandingan antara jemaat dan Paulus pada waktu itu berbanding terbalik. Jemaat lebih cenderung melihat apa yang menjadi kelemahan Paulus. Dan tentu bagi Paulus itu adalah hal yang menyakitkan. Padahal sebenarnya Paulus memiliki banyak kelebihan yang memang sengaja tidak ditunjukkan oleh dirinya. Dan di dalam pergumulannya dengan Tuhan, ia mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kasih karunia Allah itu jauh lebih cukup dari apapun juga. Sekalipun ia mengalami hal yang menyedihkan, bahwa jemaat yang ia layani tidak lagi menghormati dirinya, tetapi ia tetap berfokus kepada kasih karunia Allah. Dan sekalipun ia menyadari juga memang dirinya banyak kelemahan, bahkan ketika ia meminta Tuhan tidak melepaskan hal itu, ia tetap berfokus kepada kasih karunia Allah yang ia katakan cukup baginya. Dan keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus adalah titik utama dalam memandang kelemahan dan kelebihan yang kita miliki, seperti yang Rasul Paulus katakan. Dan ini adalah kunci kekuatan dari Rasul Paulus ketika ia mengalami hal-hal yang buruk seperti ini. Benar, ia menyadari bahwa dirinya memiliki banyak kelemahan. Dan apa yang dikatakan oleh jemaat memang menyakitkan. Tetapi ketika ia memandang anugerah Allah, keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, ia mendapatkan kekuatan di sana. Keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus menjadi titik utama dalam memandang kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Harus menjadi titik utama bagi kita untuk melihat kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Supaya apa? Karena anugerah Allah jauh lebih besar dari segala kelebihan kita. Supaya kita lebih melihat, supaya kita lebih mensyukuri apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Anugerah Allah jauh lebih besar dari segala kelebihan kita. Dan kita perlu menyadari bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan sikap ini seharusnya harus kita tunjukkan. Dan tergambar bagaimana kita bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan orang yang bergantung kepada Tuhan itu dapat dilihat bagaimana ia berelasi dengan Tuhan. Apakah Tuhan adalah hal yang menjadi utama
di dalam kehidupannya. Apakah ia menyediakan waktu untuk Tuhan ketika ia beribadah, ketika ia berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan ini adalah salah sarana relasi yang nampak jelas antara orang percaya dengan Allah. Ini adalah bentuk bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, yaitu bagaimana kita harus berrelasi dengan Tuhan. Dan relasi yang nyata itu adalah ketika kita beribadah, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Ini adalah sarana yang nampak, yang dapat kita lakukan sebenarnya sebagai orang percaya. Dan di luar dari hal-hal itu, saya agak bingung gitu ya, sarana apa yang lebih efektif dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya belum menemukan sarana yang lebih efektif daripada ketika kita datang kepada Tuhan dalam ibadah, dalam doa, ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian ketika kita melihat bahwa anugerah Allah adalah hal yang paling besar, tentu hal itu juga akhirnya akan menolong kita bagaimana kita berlaku atau bagaimana kita memandang orang lain di sekitar kita, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa orang yang mengutamakan Tuhan, yang punya relasi yang baik dengan Tuhan, itu akan melihat orang lain di sekitarnya seperti bagaimana Kristus melihat mereka. Dan tidak mudah memang bagi kita untuk cara memandang kita terhadap orang lain, dan lebih mudah kita menghakimi orang lain di dalam hidup kita. Dan orang percaya harusnya belajar untuk memandang bagaimana Kristus memandang setiap orang. Sekalipun memang di dalam kehidupan mungkin ada banyak kelebihan yang kita punya, tetapi karena anugerah Allah harusnya membuat kita dapat menghargai orang lain, sekalipun orang lain memiliki banyak kelemahan juga. Dan ketika kita melihat diri kita juga, kita tidak ada apa-apanya. Karena apa yang kita punya semuanya berasal daripada Tuhan. Anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang kedua, bagaimana kita melihat kelemahan kita. Kelemahan kita adalah sarana kebergantungan kita kepada Allah. Dan ini yang Paulus lakukan. Dan ini yang Paulus sampaikan di dalam firman Tuhan ini. Memang tidak mudah untuk memandang kelemahan dan penderitaan kita dari sisi yang positif. Memang tidak mudah. Tetapi masalahnya kita cenderung datang dan merasa membutuhkan Tuhan ketika kita di masa-masa sulit kan. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, kita baru merasa membutuhkan Tuhan. Kita baru menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Dan ketika kita tidak berdaya, akhirnya kita baru datang kepada Tuhan. Dan itu merupakan kebiasaan yang buruk yang kita miliki sebenarnya. Sekalipun mungkin tidak harus selalu demikian. Sekalipun tidak selalu demikian. Dan saya yakin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin dapat Bapak Ibu dapat sehebat Rasul Paulus yang meminta penderitaan terlebih dahulu baru bisa datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sini bahwa Paulus mengatakan, aku lebih suka di dalam penderitaan, di dalam kesesakan karena Kristus. Mungkin kita tidak akan sehebat Paulus yang meminta penderitaan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Di masa-masa semuanya berjalan dengan baik saja, kita sulit untuk datang kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, tetapi bisa jadi kesulitan yang kita alami adalah sarana yang Tuhan izinkan bagi kita untuk dapat memuliakan Allah. Bisa jadi kesulitan yang kita alami adalah sarana yang Tuhan izinkan bagi kita untuk dapat memuliakan Allah. Dan jangan salahkan itu, kalau di masa-masa tidak ada kesulitan, kita tidak pernah bergantung kepada Tuhan.
Dalam firman Tuhan bagi yang kita baca, Paulus mengatakan di dalam kelemahan kuasa Kristus menjadi nyata. Dan memang cenderung kita melihat bahwa cerita-cerita hebat itu lahir dari permasalahan-permasalahan yang hebat juga. Kalau kita melihat kisah Paulus, kita melihat bahwa dia adalah rasul yang hebat, rasul yang begitu militan, tetapi tidak pernah terpisah dari segala masalah yang ia alami, segala rintangan yang dia alami, sehingga kita mengatakan bahwa wah, Paulus memang rasul yang hebat. Kesaksian Paulus yang luar biasa tidak terlepas dari kesulitan yang ia alami dan dapat dilaluinya bersama dengan Tuhan. Dan sekalipun akhirnya kalau kita melihat memang akhirnya Paulus tetap mati dengan cara yang mengenaskan, dengan cara dipenggal di Roma. Tetapi kalau kita melihat Paulus mengatakan dengan tegar di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oleh karena itu, kalau kita belajar dari Rasul Paulus ini, mari kita menghargai dan mensyukuri hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Entahkah itu kelebihan yang kita miliki atau hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebelum Tuhan juga memakai hal-hal yang sulit agar kita mengandalkan dan memuliakan Tuhan. Hargailah hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Syukurilah hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Sebelum Tuhan juga memakai hal-hal yang sulit agar kita memuliakan Tuhan. Agar kita mengandalkan Tuhan. Maka kalau kita berbicara bagaimana kita dapat menang di dalam dunia ini ketika kita menghadapi masalah-masalah yang kita alami, bukan karena kita mengandalkan kelebihan yang kita miliki, tetapi semata-mata karena bagaimana kita bergantung kepada kasih karunia Allah, baik di dalam kekurangan maupun di dalam kelebihan. Karena kalau kita melihat Rasul Paulus di dalam kelemahan ia dapat bermegah, di dalam kelebihan ia dapat memuliakan Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bagaimana di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kelemahan yang kita alami, kita dapat beroleh kekuatan, yaitu dengan memandang kepada anugerah Allah yang lebih besar yang pernah menolong kita. Dan ketika kita melihat hal itu, maka segala kesulitan yang kita alami jauh lebih kecil daripada anugerah Allah yang kita miliki. Dan ketika kita melihat kelebihan kita, gunakanlah kelebihan-kelebihan yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk membandingkan diri dengan orang lain, tetapi bagaimana hal-hal itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, sebagai manusia kami menyadari bahwa kami memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami begitu banyak kelemahan, dan seringkali kelemahan yang kami miliki menutupi segala anugerah yang Tuhan berikan. Kami tidak dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada malam hari ini kami disadarkan kembali tentang anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami, yang harusnya menjadi titik utama bagi kami untuk melihat kelemahan dan kelebihan yang kami miliki. Sehingga ketika kami mengalami kelemahan itu, kami boleh disadarkan untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.